Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, untuk materi bab pertama yaitu tentang gerak. Dari definisi, bergerak adalah perubahan posisi suatu benda terhadap titik acuan. Jadi, benda yang dinyatakan bergerak adalah jika benda tersebut berubah posisi atau kedudukannya berubah terhadap titik acuan. Nah, jadi harus ada titik acuannya. Coba kalian simak gambar ya, kalian perhatikan gambar ini. Ini adalah suasana kereta api ya dari dalam. Maka di sini ini kereta api yang sedang bergerak. Nah, kereta api ini bergerak kalau titik acuannya adalah rumah ini. Ya, ini rumah yang di luar ini. Jadi, kereta api ini bergerak terhadap titik acuan yang di luar, yaitu ada rumah. Jadi kereta api ini bergerak terhadap rumah, terhadap jalan, terhadap pohon. Jadi kereta api ini bergerak. Maka bagi orang yang ada di luar kereta api ini bergerak. Nah, sebaliknya orang ini, jadi ini orang yang pertama, orang satu, dan sini orang kedua. Antara dua orang ini tidak bergerak. Kenapa? Karena tidak berubah posisinya. Jadi kalau ibu yang menggunakan jilbab ini tidak bergerak terhadap orang yang di depannya. Kenapa? Karena posisinya tidak berubah. Nah, tapi ibu ini kalau dipantau dari luar, dari rumah ini, maka ibu ini bergerak bersama kereta api. Nah, gitu ya. Jadi, benda dinyatakan bergerak itu harus berubah posisi terhadap titik acuan. Nah, walaupun kereta api ini bergerak, kalau titik acuannya bukan yang di luar, misalkan kereta api ini kalau dilihat oleh ibu dan bapak yang ada di dalam kereta api ini tidak merasa bahwa kereta api ini bergerak, gitu loh. Nah, dia akan melihat dirinya bergerak jika dia menoleh keluar, melihat rumahnya yang bergerak. Nah, padahal sebenarnya bukan rumahnya yang bergerak, tapi adalah kereta api ini yang bergerak. Nah, peristiwa ketika kalian menoleh keluar jendela ketika kendaraan bergerak, itu disebut dengan gerak semu. Gerak semu itu gerak yang tidak sebenarnya. Jadi orang yang ada di dalam kereta api ini kalau melihat keluar seolah-olah rumah ini bergerak ke belakang, padahal rumah tidak bergerak ke belakang, kereta api lah yang bergerak ke depan. Nah, peristiwa ini seolah-olah bergeraknya rumah ke belakang, pohon ke belakang ini adalah gerak semu namanya. Nah, gerak yang asli adalah kereta api ini bergerak ke depan dengan titik acuan benda yang ada di luar kereta api, yaitu dalam hal ini rumah. Ingat, sekali lagi, benda dikatakan bergerak jika berubah posisi dari titik acuan. Nah, apa itu titik acuan? Titik acuan itu adalah titik awal pengamat. Nah, jadi pengamat itu ada di mana? Jadi kalau ada orang misalkan di depan rumah ini yang di belakang melihat kereta api ini maka bergerak. Artinya kereta api ini bergerak dari titik acuan orang yang ada di luar. Sebaliknya, rumah ini seolah-olah bergerak ke belakang, yang melihat adalah titik acuannya orang yang ada di dalam kereta api. Kemudian, ibu-ibu yang pakai jilbab ini tidak bergerak kalau acuannya sesama penumpang yang ada dalam kereta api. Gitu lah. Tapi kalau acuannya orang yang di luar kereta api ini, maka ibu yang memakai jilbab ini bergerak. Jadi itulah pengertian dari bergerak. Berikutnya, nah, ketika kita bergerak maka ada dua besaran yang kita amati, yaitu ada namanya jarak. Ini nak, jarak. Jadi ada namanya jarak, ini jarak. Yang kedua ada namanya perpindahan. Nah, ini dua besaran yang berbeda. Coba kalian perhatikan. Ini ada gambar manusia berlari. Oke, sekali lagi manusia berlari itu bergerak. Nah, kan? Tapi kita lihat dulu titik acuannya di mana. Bergerak dari siapa? Pelari ini bergerak kalau dilihat dari penonton, maka pelari ini bergerak. Acuannya apa? Penonton yang diam. Nah, gitu ya. Oke, sekarang apa perbedaan antara jarak dengan perpindahan? Perhatikan.
Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh benda tanpa memperhatikan arah. Jadi pelari ini misalkan start dari sini. Ya, ini startnya pelari ini start pelari. Misalkan start dari sini, pelarinya start dari sini. Maka ketika dia berlari mengikuti lintasan, kembali lagi ke titik start, kembali lagi di sini. Ya, jadi mutar dia ini jalannya, dia mutar ke sini, terus balik lagi ke sini. Nah, ini kemudian berhenti, maka dia telah menempuh jarak. Ini berapa kamu hitung? Misalkan ini 100 meter, 100 meter, 100 meter, 100 meter, maka dia menempuh jarak 400 meter. Itu jarak. Nah, sedangkan perpindahan itu adalah panjang lintasan yang memperhatikan arah. Artinya ada perubahan posisi. Jadi kalau pelari itu kembali ke titik awal, maka pelari itu sebetulnya tidak berpindah karena dia kembali. Misalkan kalau berpindah itu contoh dari titik A, ini A, pindah ke sini. Nah, jadi pindah ke titik B. Dari sini ke B, dari A ke B, ini namanya berpindah. Nah, tapi kalau misalkan kembali ke titik semula, maka itu dinyatakan tidak berpindah, walaupun sudah menempuh jarak sepanjang. Gitu ya, baru panjangnya sudah panjang jarak. Jadi itu terkait pengertian jarak dengan berpindah. Oleh karena itu, jarak ini merupakan besaran skalaar. Dalam fisika, jarak merupakan besaran skalaar. S-K-A-L-A-R, skalaar. Artinya jarak ini hanya memiliki nilai. Nah, jadi kita larinya mau muter ke kanan atau muter ke kiri, keliling lapangan ini, kembali ke tempat semula, maka itu menempuh jarak. Nah, itu besaran skalaar. Tapi kalau perpindahan, nah ini merupakan besaran vektor. Dalam fisika merupakan besaran vektor, ya. Kenapa besaran vektor? Karena punya arah dari A ke B, berarti arahnya ke kanan. Jadi pindah ke kanan, pindah ke kiri dan seterusnya. Jadi sebelum kita lanjut ke materi gerak yang lain, berikutnya gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan dan seterusnya, kalian harus memahami dulu apa perbedaan antara jarak dengan perpindahan. Ya, jarak merupakan besaran skalaar karena hanya berupa nilai panjang lintasan, baik ke kanan maupun ke kiri, kembali ke tempat semula. Sedangkan perpindahan itu merupakan panjang lintasan, perubahan posisi suatu benda tergantung dari arahnya, bisa ke kanan, bisa ke kiri, gitu. Dan terdapat perubahan posisi. Ingat, perpindahan itu harus perubahan posisi karena ada arahnya yang berubah. Nah, itu saja materinya hari ini. Untuk tugasnya yaitu kalian tuliskan di kertas berisi nama dan kelas. 1, pertanyaannya, jarak termasuk dalam besaran apa? Itu pertanyaan nomor 1, jarak termasuk dalam besaran apa? Yang kedua, perpindahan termasuk dalam besaran apa? Nah, ya 1, jarak pertanyaannya masuk besaran apa? Yang kedua, perpindahan masuk besaran apa? Dan yang ketiga, berikan satu contoh peristiwa di lingkungan kalian sekitar yang kalian dapat menjelaskan perbedaan jarak atau perpindahan atau peristiwa yang menjelaskan terkait gerak, baik gerak semu maupun gerak nyata. Satu saja peristiwa yang ada di lingkungan kalian yang mampu menjelaskan baik gerak semu, boleh, atau contoh peristiwa yang gerak nyata, atau peristiwa terkait perbedaan jarak dan perpindahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.